Baiklah, terima kasih kepada Ibu Siska yang telah membuka acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK PAUD Terpadu Negeri Pembina Sejuk, yang terhormat rekan guru TK PAUD Negeri Pembina Sejuk. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan penerapan implementasi budaya positif, di mana kegiatan ini merupakan tugas aksi nyata saya dalam mengikuti program calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Belitung. Ini merupakan tugas akhir saya dalam kegiatan modul 1 sebelum saya memasuki modul yang kedua. Di sini saya diminta untuk menerapkan tentang budaya positif kepada rekan-rekan guru semuanya. Nah, sebelum memulai acara ini, marilah bersama-sama kita melapaskan basmalah. Sebelum saya memaparkan lebih dalam tentang budaya positif, saya akan menyampaikan tujuan dari program pendidikan guru penggerak, yaitu tujuannya di mana kita mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi berbagai dan berkolaborasi secara mandiri. Kemudian memiliki pengetahuan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik guru. Yang selanjutnya adalah merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua. Selanjutnya berkolaborasi dengan rekan guru, orang tua, dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan kepemimpinan murid. Sebelum memasukinya, saya akan menjelaskan apa itu budaya positif. Nah, budaya positif merupakan suatu kebiasaan yang bernilai positif, yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dikembangkan di dalam satu kelas. Untuk mewujudkan budaya positif, kita harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dari setiap seklator yang ada. Pada budaya positif itu memiliki konsep dasar. Nah, konsep dasar budaya positif itu terdapat 7 konsep dasarnya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketiga, segitiga restitusi. Kemudian kita memasuki perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar ini terdapat dua ini apa? Nah, selanjutnya kita menyampaikan perubahan paradigma belajar. Pada paradigma belajar ini terdapat 2 konsep, yaitu pendidikan pada zaman kolonial Belanda dan pendidikan paradigma baru. Nah, pada zaman kolonial Belanda, rakyat hanya diajari berhitung, menulis, membaca seadanya, dan untuk kepentingan kolonial Belanda. Sedangkan pada waktu pendidikan paradigma baru, pendidikan sudah berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Pendidikan paradigma baru, pelajaran
yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang dimana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, disiplin positif. Di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman ataupun hukuman. Kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu mempunyai beberapa kebutuhan dasar. Di antaranya adalah untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penugasan, kebebasan dan kesenangan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Di sini ada kata motivasi. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Pada motivasi dibagi atas dua, yaitu yang pertama motivasi intrinsik yang merupakan motivasi yang berasal dari luar. Di sini murid melakukan disiplin dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Selanjutnya, murid melakukan disiplin dikarenakan ingin mendapatkan hadiah berupa imbalan dan pujian dari orang lain. Sedangkan pada motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri, yaitu murid menghargai nilai kebijakan sendiri dan murid melakukan kebijakan dikarenakan datang dalam akan nilai-nilai kebijakan yang ada pada dirinya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini contohnya ada hukuman dan penghargaan atau hadiah. Pada konsep disiplin gagal, misalnya di hukuman. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, murid jadi takut, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Kalau untuk mendapatkan penghargaan atau hadiah, murid menjadi tidak efektif, merusak hubungan atau sifat diri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini terdapat dua keyakinan, yaitu konsekuensi dan restitusi. Pada konsekuensi terdapat penguatan jangka pendek, memonitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Sedangkan pada restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol atau dirinya membawa kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, ibu-ibu masih semangat? Nah, ya. Yuk, kita lanjut lagi. Konsep disiplin dengan pendekatan
restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Itu menurut Gosen 2004. Nah, restitusi itu mempunyai ciri-cirinya, yaitu ciri-ciri restitusi yang pertama menguatkan dan fokus pada solusi, yang kedua fokus pada karakter bukan tindakan, yang ketiga bukan menebus kesalahan untuk belajar dari kesalahan, yang keempat mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, yang kelima tawaran bukan paksaan, memperbaiki hubungan dan menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan. Contohnya perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Contohnya pada murid datang terlambat ke sekolah. Pada hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Guru memarahi terhadap murid sehingga murid menjadi takut dan murid disuruh menulis saya tidak akan datang terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu pada hukuman. Sedangkan pada konsekuensi, guru memberikan konsekuensi terhadap murid di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan, itu pada konsekuensi. Sedangkan pada restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dalam dirinya. Kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, yang selanjutnya posisi kontrol. Diana Gosen dalam bukunya Resolution School Discipline 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat membedakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Kaiser, Gosen berkesimpulan terdapat 5 posisi kontrol yang harus diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita akan memasuki pada posisi penghukum. Pada posisi penghukum ini, di mana seorang penghukum bisa mengemukakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi, di mana guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti dan selalu yang terakhir selesai. Nah, di mana guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Yang selanjutnya, posisi pembuat rasa bersalah.
merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang dikeluarkan dengan lembut seperti, bisa ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini, murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekelilingnya. Yang selanjutnya, posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Pada posisi sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Di mana pada posisi teman ini, guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka bisa berkata seperti contohnya, ayo bantulah demi bapak ya. Yang kedua misalnya, ayo kita bantu bapak selama ini. Selanjutnya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bantu bereskan. Sedangkan hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan terganggu pada guru tersebut. Nah, teman-teman semuanya, kita akan membahas tentang posisi pemantau. Di mana pada posisi pemantau ini, memantau berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, contohnya pertanyaan yang diajukan seorang pemantau pada posisi kontrol ini, contohnya peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Pada posisi ini akan menggunakan stiker. Contohnya stiker, slip catatan, daftar cek untuk posisi pemantau sendiri. Pada posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon, yang dimana akan menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid yang
Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas pemahamannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, ibu-ibu, namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri, di mana di dalam posisi manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini diperkenankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun pada posisi manajer ini murid dapat berkolaborasi dengan murid lain bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, misalnya, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Contoh yang selanjutnya adalah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, di sini tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan yang memisahkan murid dari kelompoknya, namun tetapi seorang manajer itu dapat mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan cepat. Di sini ada penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya yaitu pada murid tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Nah, pada posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum, di sini dikatakan, seorang guru mengatakan, patuhi peraturan sekolah, lalu berdiri bersih barisan lain. Yang kedua, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Seorang guru akan berkata, berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Terus pada posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman, seorang guru akan berkata, ayolah yang teliti, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa berbuat salah. Sedangkan pada posisi pemantau, seorang guru akan berkata, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Nah, pada posisi kontrol yang terakhir, posisi manajer, seorang guru akan berkata, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu ini? Yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan sekolah atau tata tertib
kelas. Di sini seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mereka harus berlaku begini begitu. Di sini ada bagaimana penerapan keyakinan kelas itu. Penerapan keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Berupaya pertanyaan universal sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Dibuat dalam bentuk positif, semua warga sekolah terlibat pada saat pembuatan. Oke, ibu-ibu kita lanjut ke yang terakhir ya, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, pada segitiga restitusi ini terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, di mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan. Pada validasi tindakan ini, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas, di mana kamu ingin menjadi orang seperti apa. Di sini tujuan kuliah dari penerapan disiplin positif. Disiplin positif ini mempunyai tujuannya sangat mulia. Di mana tujuannya adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan. Nah, ibu-ibu semuanya, itulah pemaparan tentang implementasi budaya positif yang sudah saya pelajari pada modul 1 pada kegiatan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Belitung. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila ada pertanyaan dari ibu-ibu tentang apa yang telah saya sampaikan, saya persilakan. Apakah sudah pas apa yang sudah saya sampaikan? Apakah ada sharing dari ibu-ibu atau pengalaman dari ibu-ibu bisa untuk menyampaikannya? Bagaimana ibu-ibu? Sudah paham atau ada yang ingin menambahkan dari pemaparan yang sudah saya sampaikan? Apa sudah pas? Oke, terima kasih ibu-ibu. Apakah ibu masih semangat? Semangat. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz
Demikianlah acara pemaparan tentang implementasi budaya positif tadi dari rekan kita Ibu Mutiarawati SPD AUD. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lah main di belakang. Iya, aku belakang. Iya, boy. Iya, apa itu? Tak. Hai.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seniwati, Kepala Sekolah TK PAUD Terpadu Negeri Pembina Sijuk, di mana Ibu Mutiarawati mengajar. Saya bangga dengan ibu-ibu guru yang mengajar di sini, terutama kepada Ibu Mutiarawati yang masuk menjadi calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Belitung. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Implementasi budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Mutiarawati yang merupakan aksi nyata dalam program Guru Penggerak. Mudah-mudahan pengembangan ini tidak bersifat permanen, walaupun sudah selesai dalam mengikuti program Guru Penggerak. Budaya positif tetap dijalankan. Semoga pemaparan implementasi budaya positif yang disampaikan Ibu Mutiarawati bisa menjadi contoh bagi teman-teman guru lainnya untuk mendapat mengikuti calon guru penggerak angkatan berikutnya. Harapan saya selaku kepala sekolah, semoga kegiatan program guru penggerak ini dapat berjalan dan dilaksanakan oleh Ibu Mutiarawati sampai selesai. Tidak ada halangan satu apapun serta rintangan. Harapan saya semoga kegiatan ini dapat berjalan sampai selesai dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Apriani, SPD. Di sini saya sebagai rekan sejawat dari Ibu Mutiarawati, SPD AUD di PAUD Terpadu Negeri Pembina Sijuk. Saya akan memberikan pendapat tentang pemaparan beliau mengenai keyakinan kelas yang telah beliau paparkan kepada kami dan telah kami terapkan di sekolah kami. Menurut pendapat saya, keyakinan kelas yang sebagaimana yang beliau sampaikan di modul tersebut sangat berdampak positif bagi anak didik kami, di mana anak-anak didik kami bisa menerapkan budaya positif yang telah diajarkan oleh beliau sebagai budaya yang sangat baik yang mereka terapkan baik itu terhadap guru dan juga teman-teman mereka di sekolah. Demikian pendapat yang bisa saya berikan. Sukses terus kepada Ibu Mutiarawati SPD AUD. Semoga dilancarkan dan disukseskan dalam calon guru penggeraknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.